Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkenalan, nama saya Ani Marisa Ardana dari kelas H nomor urut 7. Hari ini saya akan memaparkan materi UAS saya, yaitu mengenai pasar oligopoli. Baik, langsung saja kita mempersingkat waktu. Mengenai pasar oligopoli, saya mendapatkan dua jurnal utama di dalam makalah atau paper yang sudah saya siapkan. Pasar oligopoli itu memiliki bahasa yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu oligos yang berarti sedikit dan juga polein yang berarti menjual. Dengan demikian, oligopoli menggambarkan suatu pasar yang hanya memiliki beberapa produsen saja, yang dimana artinya pasar oligopoli tersebut hanya dilingkupi oleh hanya segelintir oleh produsen atau penjual saja. Untuk pengertian lain dari jurnal Maharini et al. Tahun 2020, pasar oligopoli berasal dari kata oligo atau beberapa dan poli yaitu penjual. Artinya bisa kita maknakan bahwa oligopoli itu sama seperti pengertian sebelumnya, dia adalah sebuah pasar yang beredar hanya dengan perusahaan-perusahaan yang melingkupi sebuah pasar yang bisa dibilang hanya sedikit produsen saja yang melakukan penjualan. Dengan kata lain, pasar oligopoli adalah struktur pasar yang hanya terdiri beberapa produsen yang menguasai sebagian penawarannya. Untuk pasar oligopoli tersebut ada 5 karakteristik yang telah saya dapatkan. Yang pertama yaitu jumlah perusahaannya terbatas. Ini sejalan dengan pengertiannya, di mana pasar oligopoli itu tentu hanya dikuasai oleh beberapa pasar saja. Dikuasai oleh beberapa perusahaan saja, yaitu perusahaan yang sudah besar sebelumnya dan dikuasai oleh beberapa kelompok, yang dimana mereka bisa bersaing ataupun bisa melakukan kerjasama secara tidak langsung. Kita bisa mengambil contoh seperti perusahaan telekomunikasi seperti Telkomsel, XL, dan Axiata, dan segala macam perusahaan telekomunikasi. Lalu selanjutnya ada karakteristik produk homogen atau terdiferensiasi. Dalam pasar oligopoli ini ada juga produk yang mereka jual yaitu bersifat homogen, atau bisa saya ambil contoh seperti produk homogen itu mirip dengan produk yang dijual oleh perusahaan telekomunikasi sebelumnya yang saya sebutkan. Lalu ada juga karakteristik terdiferensiasi di mana produknya itu berbeda dengan perusahaan yang lain. Lalu karakteristik ketiga adalah ketergantungan strategis, di mana yang bisa kita tahu bahwa ada beberapa perusahaan yang saling berkompetisi di dalamnya, sehingga mereka berusaha untuk meningkatkan strategis mereka agar penjualan mereka tetap lancar di kalangan konsumen. Lalu keempat ada hambatan masuk yang tinggi. Ini tetap sejalan juga dengan pengertian pasar oligopoli, di mana pasar baru itu akan sulit masuk dikarenakan pasar sebelumnya sudah membangun pasar yang sudah lebih besar, sehingga untuk para pesaing baru itu akan sulit untuk menyamai level di mana seharusnya mereka ingin melakukan persaingan yang sama dengan pasar oligopoli yang sudah ada. Lalu yang kelima ada perilaku yang bersifat strategis. Ini mungkin mirip dengan karakteristik ketiga yang sebelumnya. Lalu untuk strategi kompetitif dalam oligopoli, saya akan menyebut ada sekitar 7 strategi. Yang pertama yaitu diferensiasi produk. Yang kedua ada penetapan harga, strategi penetapan harga. Yang ketiga ada pengendalian pasokan. Lalu keempat ada iklan dan juga promosi. Yang kelima ada penggabungan dan akuisisi. Yang keenam ada penciptaan hambatan masuk. Yang ketujuh ada kooperasi dan persaingan.
Selanjutnya ada beberapa bentuk-bentuk oligopoli menurut Cairina dan Jarongjung 2022 dalam jurnal Hilwa et al. 2024. Beberapa jenis oligopoli seperti ada satu oligopoli bersifat terbuka dan bersifat tertutup, ada yang kedua oligopoli parsial versus penuh, yang ketiga ada oligopoli sempurna atau murni, ada versus oligopoli tidak sempurna atau diferensiasi. Yang keempat ada oligopoli terorganisir versus tersindikasi, ada pula oligopoli kelima yaitu oligopoli kolusif versus non-kolusif. Yang terakhir tentu pasar oligopoli tidak hanya memiliki kelebihan, pasti pasar tersebut juga memiliki kekurangan. Di antara yang sudah saya simpulkan, kelebihannya adalah memiliki banyak pilihan barang sesuai kebutuhan, juga terdorong untuk terus melakukan perkembangan produk dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing dari sisi perusahaan dan juga konsumen. Itu bagi sisi positif dari pasar oligopoli tersebut. Tapi ada juga kekurangan dari pasar oligopoli ini, sayangnya, yaitu potensi ketimpangan pendapatan antar perusahaan yang dapat muncul akibat dominasi beberapa pelaku besar. Apalagi jika ada perusahaan yang lebih cenderung lebih besar daripada pasar oligopoli yang ada di sekitarnya. Contohnya seperti Telkomsel lebih cenderung menguasai pasar di Indonesia ketimbang dengan provider-provider yang lain. Lalu ada juga struktur pasar menciptakan hambatan masuk yang tinggi sehingga perusahaan baru akan sulit untuk melakukan persaingan di dalamnya. Lalu yang ketiga ada kekurangan berpotensi berkembang menjadi monopoli ketika satu perusahaan berhasil menguasai pasar secara menyeluruh. Baik, itu saja hasil presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video presentasi saya.